Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan, mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun berada, para guru, para alim, para ulama, teman-teman santri, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat Anda semuanya, segala kebutuhan, ya, segala rizki Anda semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Ya, segala aktivitas Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keberkahan Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan mengupas salah satu bahasan, yaitu tentang filsafat. Ya, kelompok Salafi Wahabi mengatakan bahwasanya ilmu filsafat ini adalah ilmu haram, bahkan ilmu yang mengarah kepada kekafiran, bahkan bisa menyebabkan orang itu ateis karena belajar ilmu filsafat. Maka akan kita kaji, benarkah demikian? Benarkah bahwasanya ilmu filsafat ini adalah biang kekafiran atau penyebab dari kekafiran? Ya. Nah, sebelum kita masuk tentang hukum tersebut, maka kita perlu mengkaji asal muasal atau arti secara pengertian mendasar, arti secara bahasa maupun arti secara istilah tentang filsafat. Ya. Filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos itu artinya adalah cinta, ya, sophia artinya kebijaksanaan, ya, atau cinta, hikmah, ya, hikmah atau kebijaksanaan. Ya, kalau dalam bahasa Arab, philosophia itu diucapkan atau dieja dengan filsuf atau falsafah, ya, falsafah atau falasifah. Ya, kemudian orang yang ahli filsafat disebut dengan filsuf. Ya, kalau orang yang ahli tasawuf disebut sufi, orang yang ahli di bidang filsafat namanya filsuf, atau dalam bahasa istilahnya yaitu filosof, ya, filosof. Nah, jadi gabungan antara philos dan sophia atau menjadi filosofi atau filsafat atau falsafah, yaitu cinta kebijaksanaan. Ya, cinta tentang ilmu hikmah atau ilmu kebijaksanaan. Jadi intinya orang yang belajar filsafat adalah orang yang mengkaji, ya, tentang ilmu yang mendalam sampai mengakar, ya, secara radikal, maksudnya adalah secara menyeluruh, secara totalitas terhadap sebuah objek, sehingga kita bisa mengambil pesan tersembunyi atau pesan terdalam dari sebuah objek atau kajian. Jadi ilmu filsafat ilmu yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Nah, itu disebut sebagai istilahnya radikal, ya, sampai ke akar-akarnya secara tuntas. Jadi orang yang belajar filsafat atau berpikir filosof, ya,
itu dia berpikir secara menyeluruh. Jadi selalu berpikir bagaimana menemukan hikmah setiap kejadian, berpikir secara mendalam. Maka ilmu filsafat ini walaupun asal muasalnya yang kita kaji bahwasanya bersumber dari Yunani atau mungkin tokohnya seperti Plato, Aristoteles, Socrates dan sebagainya, walaupun mereka non muslim, namun ada perbedaan antara filsafat barat dengan filsafat Islam. Ya. Filsafat Islam ini adalah ilmu filsafat yang dinaungi dengan wahyu. Ya, berpikir secara mendalam, berpikir secara menyeluruh, secara totalitas sampai mengakar, sampai ke akar-akarnya secara tuntas. Ya, demi tujuan untuk mengambil hikmah atau pesan dari apa yang dikaji atau apa yang dipikirkan. Nah, jadi berpikir filsafat ini berpikir yang sistematis dan ada batasannya dalam ruang lingkup wahyu. Jadi ada naungan peran wahyu atau peran agama di dalam berpikir filsafat. Jadi menggunakan akal ini di bawah naungan wahyu. Jadi tidak berpikir secara liar. Itulah filsafat Islam. Ini berbeda dengan filsafat barat yang memang berpikir liar tanpa ada naungan wahyu. Nah, itulah kemudian filsafat barat ini filsafat yang bebas, ya, bahkan bisa mengarah kepada pemikiran yang liberal. Nah, berbeda dengan filsafat Islam. Filsafat Islam ini filsafat yang sangat berguna, sangat penting dalam kita mengaji ayat-ayat atau teks-teks keagamaan. Ya, sehingga kita bisa memahami secara mendalam, secara menyeluruh, secara filosofis, mengambil hikmah setiap pesan-pesan yang ada di dalam kitab suci atau ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, jadi kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran atau bisa memahami konteks dari setiap teks. Artinya memahami konteks dari ayat-ayat yang kita baca. Ya, itulah berpikir secara filosofis. Ya. Nah, makanya orang-orang yang ahli filsafat ini adalah orang yang sangat bijaksana. Karena banyak sekali orang yang pintar saja tapi mereka tidak, atau sangat sedikit orang yang bijaksana. Nah, kenapa demikian? Ya, karena orang yang berpikir filsafat ini, maka akalnya, nalurinya, pemikirannya itu menghasilkan sebuah pemikiran yang mendalam sehingga membentuk sikapnya menjadi sikap yang bijaksana atau arif. Makanya disebut dengan Sofia, kebijaksanaan atau hikmah. Bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pesan dari setiap teks atau setiap kejadian. Nah, itulah berpikir secara filsafat atau berpikir secara filosofis. Nah, kalau begitu, kalau kita katakan bahwasanya Sofia itu artinya adalah hikmah atau kebijaksanaan, cinta kepada hikmah atau cinta kepada kebijaksanaan, jelas kata-kata hikmah ini ada di dalam bahasa Arab atau ada di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sendiri menamai Allah itu dengan Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ya, bahkan Al-Quran itu adalah kitab yang mengandung hikmah. Ya. Ya. Nah, ini berarti bahwasanya ilmu filsafat bukanlah ilmu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena perbedaan antara ilmu filsafat Islam dengan filsafat Barat yang terkesan liar.
justru dengan kita belajar filsafat ini justru akan memudahkan kita, pemikiran kita, akal kita, dengan kemampuan potensi yang kita miliki, daya nalar kita, intuisi kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, sunnah, hadis dan sebagainya secara mendalam, dengan secara berpikir terus menerus, berpikir secara mendalam, kemudian menggunakan kemampuan akal dengan maksimal, sehingga kita bisa mengambil pesan, hikmah, pesan yang terbaik dari setiap ayat Al-Quran atau pesan keagamaan atau hadis maupun atau sunnah. Jadi tidaklah tepat kalau kemudian kita katakan bahwasanya Islam ini menentang ilmu filsafat. Justru sebaliknya, Al-Quran ini sangat mendukung tentang ilmu filsafat atau ilmu hikmah atau ilmu kebijaksanaan. Al-Quran sendiri mengajarkan agar kita ini menjadi pribadi yang memiliki hikmah atau menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, bahkan dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk berpikir mendalam, berupa pertanyaan-pertanyaan agar kita menggunakan potensi akal kita yang kita miliki secara maksimal, memikirkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang ada di semesta ini, kejadian-kejadian apa yang ada di semesta ini kemudian kita renungkan. Ya, proses perenungan yang mendalam itulah disebut dengan berpikir secara filosofis. Ya, memahami rahasia apa yang ada dalam setiap materi atau setiap kejadian. Ya, itu seperti pertanyaan Al-Quran, afala ta'qilun, ya, afala tatafakkarun, ya, afala yubsirun dan sebagainya. Kenapa mereka tidak berakal, tidak berpikir, tidak memikirkan, tidak melihat dan sebagainya. Nah, ini sebuah pertanyaan-pertanyaan agar kita itu bisa berpikir secara mendalam, ya, menggunakan potensi yang kita miliki sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana, ya, pribadi yang ahli hikmah, ya, menjadi manusia yang utuh, memiliki sifat kemanusiaan, bisa melaksanakan syariat Islam secara benar. Ya, jadi menggunakan potensi antara wahyu dengan akal. Bagaimana kita gunakan akal kita secara maksimal untuk memahami wahyu. Artinya kita berpikir dalam naungan wahyu, memperkuat dari peran wahyu. Ya, sebab kalau kita tidak mau menggunakan potensi akal kita, kita hanya berpatok pada pesan teks saja, secara tekstual saja, tapi kita tidak bisa berpikir secara kontekstual, maka kita nanti akhirnya akan menuhankan wahyu itu sendiri, akan menuhankan teks itu sendiri, karena kita tidak mau menggunakan akal kita. Jadi bersifat ekstrim, bersifat tekstual, ya, maka tidak mau menggunakan nalarnya, ya. Nah, ini akibat orang yang tidak mau berpikir secara filosofis, ya. Jadi menuhankan teks, ya, tanpa mau menggunakan akalnya. Padahal jelas Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna agar kita menggunakan peran akal secara maksimal untuk memahami wahyu, ya, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, sehingga kita bisa berpikir benar dalam mempraktekkan ajaran Islam sehingga lurus, benar, ya. Itu maksud dari kita bisa berpikir secara filsafat atau filosofis. Bahkan banyak sekali kita tahu bahwasanya para ilmuwan muslim itu mereka banyak yang ahli filsafat, disebut sebagai filsuf, ya, filsuf dari ilmuwan muslim. Ya, rata-rata para filsuf ini adalah mereka yang memang ilmuwan. Kenapa menjadi ilmuwan? Karena mereka memiliki akal atau insting filsafat, ya. Rata-rata mereka para ilmuwan muslim adalah orang yang ahli filsafat, ya, dan mereka ini bukan orang yang tidak paham agama. Bahkan di antara mereka juga banyak yang ahli fikih, kemudian juga ahli tafsir. Di samping mereka juga ahli filsafat. Ya, banyak sekali tokoh-tokohnya, para penemu ilmuwan muslim,
baik itu di masa Khalifah dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah, yang mereka menjadi penemu, ya, menyumbangkan hasil temuan mereka kepada dunia Islam secara khusus dan dunia secara umum, ya, dunia internasional, karena hasil sumbangsih pemikiran mereka, ya, temuan mereka. Ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, kemudian Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, kemudian Jabir Ibnu Hayyan, Al-Haytami, kemudian Ibnu Hazm, ya, Ibnu Miskawai, dan sebagainya. Ya, ada banyak ilmuwan muslim, dan mereka adalah para penemu, dan mereka juga ahli filsafat. Tentu kalau kita mengatakan bahwa ilmu filsafat itu otomatis haram, mereka semuanya para ilmuwan muslim yang punya sumbangsih untuk dunia Islam yang luar biasa, menemukan pesawat misalnya seperti Ibnu Firnas, kemudian menemukan kamera, ya, seperti Ibnu Haytham dan sebagainya, ahli kedokteran seperti Ibnu Sina dan sebagainya. Maka kalau kita katakan ilmu filsafat kafir, tentu mereka otomatis menjadi orang kafir. Tentu tidak mungkin, mereka semuanya adalah muslim yang lurus, ya, muslim yang benar, bahkan mereka adalah orang-orang yang juga pakar ilmu agama. Maka tidak benar kita secara serampangan mengatakan bahwasanya ilmu filsafat adalah ilmu yang haram. Justru agar kita bisa menggunakan peran akal kita secara maksimal sebagai potensi dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita, ya, sehingga dengan akal itu kita bisa memaksimalkan pemikiran kita untuk memahami kejadian yang ada di alam semesta ini, kemudian memahami teks agama baik Al-Quran maupun Sunnah, sehingga kita bisa mempraktikkan ajaran Islam itu dalam keseharian kita secara benar. Ya, jadi ada peran akal, kemudian ada wahyu. Kalau kita tidak mau menggunakan akalnya, maka tentu kita akhirnya sama dengan makhluk yang lain. Sama seperti binatang misalnya, yang tidak memiliki potensi akal, tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ya, itu bahkan dalam Al-Quran sendiri, orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang mau memaksimalkan akalnya disebut sebagai, ya, ulul albab, ya, orang yang selalu melakukan perenungan-perenungan, akhirnya hasil perenungannya itu menimbulkan tanda tanya, kemudian dia melakukan penelitian, kemudian akhirnya menemukan sesuatu, kemudian dari hasil temuannya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin khusyuk dalam beribadah, ibadah secara totalitas, kemudian dia adalah orang yang pasrah, taslim terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulul albab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tidak benar jika ilmu filsafat ilmu haram. Justru filsafat yang kita butuhkan adalah filsafat Islam, filsafat yang berbeda dengan filsafat Barat, filsafat yang sudah mendapatkan sentuhan Islam, yang itu mendapat naungan wahyu, tidak berpikir secara liar, tidak berpikir secara membabi buta, ya, tapi bagaimana kita berpikir mendalam itu dalam naungan wahyu. Ada batasannya, yaitu tidak keluar dari peran wahyu, ya, itu. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dalam setiap kejadian. Karena setiap kejadian di sekitar kita, kejadian apa yang telah Allah takdirkan dalam hidup kita, itu semuanya ada hikmah, ada pelajaran, ya, ada pesan-pesan moral yang sangat luar biasa, sehingga dalam setiap harinya kita bisa menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin baik, ya. Jadi Allah memberikan pelajaran kita secara bertahap, pelajaran yang dikit demi sedikit, sehingga kita bisa mau menggunakan akal kita, menggunakan potensi yang kita miliki untuk kemudian kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangan. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.